Shalom, diberkati Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya rindu kita merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Saya mau tanya dulu sebelum kita memulai firman Tuhan. Siapa di tempat ini yang merasa disertai Tuhan? Haleluya. Semua kita disertai Tuhan, amin. Terus pertanyaannya, kira-kira bukti apa yang membuktikan bahwa kita ini disertai Tuhan? Apa buktinya sih? Haleluya. Buktinya apa? Kita sehat. Terus kita diberkati Tuhan, kita masih bisa makan, masih bisa minum. Apakah itu? Kita bisa nafas katanya. Oke, saudaraku, hari ini saya rindu kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita belajar dari seorang tokoh yang disertai Tuhan, seorang pribadi yang disertai Tuhan. Siapa namanya? Kalau di dalam Kejadian kita bisa melihat ada satu pribadi yang disertai Tuhan luar biasa, yaitu Yusuf. Yusuf adalah seorang pribadi yang dia benar-benar melihat, bukan hanya melihat, tapi mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Yusuf seorang yang dipilih Tuhan untuk menyelamatkan kaum keluarganya atau bangsanya dari kelaparan. Kalau kita membaca di dalam Kejadian 39 sampai dengan 45, saudaraku, sebenarnya PowerPoint-nya sudah ada, cuman agak error, ya, agak nyandet. Kita baca di Kejadian 39, nanti saya rindu Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah masing-masing mengenai satu kisah Yusuf ini, ya. Kalau mau membaca, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca lengkap Yusuf dari pasal 39 sampai dengan 45, ya. 39 sampai dengan 45. Di situ adalah kisah lengkapnya Yusuf. Saya ceritakan sedikit bahwa Yusuf waktu itu dibuang oleh saudaranya, ya, karena saudaranya iri, akhirnya dia dibuang. Ya. Dibuang oleh saudara-saudaranya, terus dia akhirnya daripada dibunuh, mereka nggak mau dosa lebih lagi, akhirnya Yusuf dijual dan akhirnya dibelilah oleh Potifar. Ya. Di rumah Potifar nggak sampai situ, Yusuf disertai Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara coba perhatikan, di dalam pasalnya yang 39, Kejadian 39, ayatnya yang ketiga. Kejadian 39 ayatnya yang ketiga. Di situ dikatakan setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Kalau di pasal yang kedua dikatakan tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Jadi dua ayat ini menegaskan bahwa Yusuf disertai Tuhan. Apakah sampai di sini Yusuf disertai Tuhan? Kalau kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini, kita bisa melihat, ya, bahwa penyertaan Tuhan kepada Yusuf itu tidak sampai ketika dia berhasil saja. Tema firman Tuhan saat pagi hari ini adalah penyertaan Tuhan itu setia. Apa sih penyertaan Tuhan yang setia itu? Kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian ini, pasalnya yang ke-39, di situ dikatakan Yusuf berhasil akhirnya, ya. Tapi apakah sampai di situ saja? Apa yang terjadi sampai itu ketika Yusuf sudah berhasil? Ya, Yusuf sudah berhasil. Apa yang terjadi sama dia? Kalau dibaca lagi, coba perhatikan Bapak Ibu Saudara. Di situ juga dikatakan, nanti kita lihat kisahnya Yusuf. Ketika dia berhasil, akhirnya dia mengalami cobaan. Pencobaannya apa? Ada yang tahu?
digoda oleh istrinya Potifar. Iya toh? Dia sudah berhasil nih, sudah jadi penguasa atas segala hartanya Potifar. Bahkan dikatakan Potifar itu tidak berkuasa mengatur apapun kecuali dirinya sendiri dan istrinya. Jadi semuanya ada di bawah kekuasaan Yusuf. Kurang berhasil apa dia? Kadang orang mikir, oh kalau disertai Tuhan tuh pasti semua berlimpah. Iya, benar, salah satunya. Tapi bukan satu-satunya. Salah satunya memang itu. Tetapi ingat, bukan cuma itu. Kalau kita berhenti hanya ketika kita merasa diberkati Tuhan, kita tidak kekurangan apapun, kita tidak pernah sakit, berarti kita disertai Tuhan, bahaya nanti. Seperti Yusuf, ketika dia sukses luar biasa, ternyata ada pencobaan. Kadang kesuksesan itu membawa kita kepada pencobaan. Keberhasilan membawa kita kepada pencobaan. Contohnya nih, ketika kita dulunya tidak punya pacar, ya ini yang muda-muda, tidak punya pacar nih. Terus kita berdoa, Tuhan tolong sertai agar saya punya pacar. Ketika punya pacar, muncul godaan enggak kira-kira? Ayo, yang punya pacar nih, muncul godaan enggak ya? Hah? Pasti muncul. Apalagi pacarannya sukanya yang di tempat-tempat yang agak-agak maaf kata, nggak ada orang, sepi-sepi. Ya, muncul. Namanya manusia, laki perempuan pasti punya keinginan, bener nggak? Punya nafsu. Nggak ada laki perempuan yang nggak punya nafsu. Kalau nggak punya nafsu, harus diperiksakan ke dokter. Godaannya pasti ada. Jangan dikira kalau punya pacar, oh selesai godaan. Enggak. Pertamanya disertai Tuhan, dia merasa disertai Tuhan, akhirnya punya pacar. Begitu punya pacar, dapat godaan. Wah, bahaya nih. Jadi ketika Anda pacaran nanti ya, ketika teman-teman nanti pacaran, ingat satu hal, ya, ada godaan. Pacaran, yang tunangan, hati-hati. Anda disertai Tuhan. Ingat, Anda disertai Tuhan, kita disertai Tuhan. Ketika disertai Tuhan harus ingat. Ya. Oh, udah nyala. Kalau enggak digeser aja enggak? Ya. Ini. Oke. Keberhasilan Yusuf mendapatkan satu pencobaan, keberhasilan. Nah ini, ketika pacaran kita ngalami pencobaan. Terus, ketika kita studi, nilainya kita bagus-bagus, kita juga bisa mengalami pencobaan. Apa cobaannya? Jadi sombong, merasa paling pinter. Nah, anak-anak, ya, kalau nanti sudah sekolah tinggi jangan merasa pinter, ya. Akhirnya orang tuanya dibodoh-bodohi. Oke, orang tua juga ketika sudah merasa umurnya lebih banyak, merasa lebih dewasa, akhirnya kita menganggap rendah anak kita. Ingat, anak-anak juga Tuhan bisa pakai untuk mengingatkan orang tua. Ya. Ketika pelayanan kita berkembang luar biasa, kita bisa mengalami pencobaan juga. Ingat, ketika kita mengalami segala hal keberhasilan, kita ingat Tuhan menyertai kita. Tuhan yang menyertai kita, itu setia. Ketika kita makin kaya, makin banyak berkatnya, ketika kita gak pernah sakit, akhirnya kita ngomong, saya kan punya banyak uang, yang penting saya nyumbang gereja cukup. Enggak. Bukan cuma itu yang Tuhan mau. Ketika kita sehat, gak pernah sakit, wong aku loh gak ke gereja pun saya sehat, saya tetap bisa punya uang banyak. Saya gak ke gereja pun loh, saya juga baik-baik saja. Bahkan ada yang beranggapan, loh saya melakukan dosa pun loh Tuhan gak hukum saya. Berarti Tuhan sertai saya. Ingat. Penyertaan Allah itu setia. Kita belajar dari Yusuf tentang penyertaan Allah. Tuhan sertai Yusuf ketika dia berhasil, dan Tuhan sertai Yusuf juga ketika dia dalam penderitaan. Coba baca pasal 35 ayatnya yang ke 19 sampai dengan 23. Di situ dikatakan, ya, kalau kita baca dengan detail, ini ketika Yusuf
mulai difitnah oleh istri Potifar. Di situ dikatakan ayatnya 19, baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Ya, maka bangkitlah amarah dari Potifar. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf di penjara. Tetapi ayat 21 dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Ternyata Yusuf bukan hanya disertai waktu berhasil, tapi dia disertai waktu dia difitnah. Waktu dia mengalami hal-hal yang tidak enak. Ya. Kita mau belajar. Bagaimanakah penyertaan Allah yang setia itu sebenarnya? Yang pertama, penyertaan Allah yang setia itu adalah selaras dengan kebenaran dan kekudusan. Kalau kita baca tadi, ya, Yusuf, segala sesuatu ditawarkan sama kita terkadang nampaknya enak, bahkan menyenangkan dan menguntungkan, tapi apakah itu pasti dari Tuhan? Contohnya, ketika kita diberi materi lebih, apakah yakin kalau itu dari Tuhan? Sungguh-sungguh dari Tuhan, meskipun terkadang cara kita tidak benar. Ingat, ketika kita dapat berkat materi yang benar, dengan cara yang benar, sesuai dengan kebenaran dan kekudusan Tuhan, yakinlah bahwa itu dari Tuhan. Tapi kalau enggak, kita harus koreksi diri, benar enggak itu dari Tuhan? Segala sesuatu mungkin terkadang menyenangkan, menguntungkan buat kita. Tapi pertanyaannya, apakah itu benar dari Tuhan? Kalau dari Tuhan, saya yakin dan percaya itu akan membawa kita semakin serupa dengan Tuhan, semakin disempurnakan. Teman-teman yang masih muda, sudahkah pacar Anda, pacar kalian, tunangan kalian, ya, gebetan kalian, itu benar-benar dari Tuhan? Kalau benar-benar dari Tuhan, akan membawa saudara, teman-teman, kaum muda lebih dekat sama Tuhan, suka beribadah kepada Tuhan, membuat kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Itu pasti. Ingat, jodoh itu memang dari Tuhan, tetapi manusia punya pilihan. Ya. Tuhan memilih, Tuhan memberikan, tetapi Tuhan tidak pernah melepaskan tanggung jawab manusia untuk memilih. Tuhan kasih hidup yang kekal, tapi Tuhan tidak pernah melepaskan tanggung jawab manusia. Tuhan kasih jodoh kepada kita, saya yakin dan percaya. Tapi Tuhan juga menuntut tanggung jawab manusia untuk memilih. Jangan sampai salah pilih ya teman-teman. Jangan sampai salah pilih. Anda pilih pasangan hidup yang salah, Anda akan menyesal. Menyesalnya kapan? Seumur hidup Anda akan nyesel. Karena tidak boleh cerai loh ya. Ingat, tidak boleh cerai. Nggak ada kata-kata bercerai ya. Di dalam kamusnya Tuhan tidak ada kata cerai. Ingat, Tuhan menciptakan manusia pertama hanya Adam dan Hawa. Tidak ada Laila, ya kan? Jadi cuman laki dan perempuan. Perempuan cuman satu, bukan dua. Kalau Tuhan menghendaki poligami, paling Tuhan ciptakan perempuan lain. Benar enggak? Tuhan menciptakan cuma dua kan? Laki dan perempuan. Ya. Cuma dua saja. Jadi manusia berpasangan, kata berpasangan itu hanya dua. Kalau berpasangan tiga bisa enggak ya? Bukan, itu trio. Bukan pasangan ya. Apalagi empat, itu kuartet ya. Pasangan itu cuma dua. Enggak ada pasangan itu tiga atau empat. Dan pasangan itu pasti berbeda. Contohnya ini, yang biasa listrik, stop kontak itu pasangannya beda enggak kira-kira? Beda. Yang laki sama yang perempuan. Coba bayangkan kalau yang pasangannya stop kontaknya laki sama laki, gimana ya?
Ngeri. Jadi tidak boleh loh ya. Ingat kriteria jodoh itu. Yang pertama adalah lawan jenis. Ya. Meskipun sama-sama percaya Yesus, kalau sesama jenis tidak boleh. Itu pasti, ya. Oke. Jadi ketika kita disertai Tuhan, maka apa yang kita alami itu pasti selaras dengan kebenaran dan kekudusan. Kalau Anda berpacaran, Anda bertunangan, pasti selaras dengan kebenaran dan kekudusan Tuhan. Makanya yang pacaran jaga kekudusan, yang tunangan jaga kekudusan. Agar Anda disertai Tuhan. Yang bekerja juga, kita yang sudah bekerja. Ingat, ketika kita mendapatkan berkat banyak, kita harus ingat. Harus selaras dengan kebenaran dan kekudusan. Ya. Itulah penyertaan Tuhan. Penyertaan Allah tidak pernah bisa dipisahkan dari kebenaran dan kekudusan. Seperti Yusuf. Tuhan menyertai dia. Meskipun dia sudah berhasil, dia tetap ingat, aku harus menjaga kekudusan nih. Digoda sama tante Potifar, dia tetap bisa kuat. Ya. Oke, yang muda-muda, ya, bapak-bapak juga, bukan cuma bapak-bapak ya. Kemarin istri saya nonton satu film. Film apa ayo? Arisan Berondong. Ini film jadul, tapi saya juga tersadar, iya. Ternyata zaman dulu pun bukan bapak-bapak yang suka arisan, ya, yang suka maksudnya cari perempuan lain. Ini ibu-ibu, tante-tante cari berondong ternyata. Ini memang film, tapi ini termasuk kritik sosial. Kalau saya dengar film, lihat film, saya pasti selalu berpikir bahwa apa sih yang dapat saya ambil hikmahnya. Ya. Jadi saya lihat ingat, ketika kita diberkati Tuhan luar biasa, ketika kita merasa penyertaan Tuhan yang luar biasa, kita harus tetap jaga. Kita harus tetap jalan sesuai dengan kebenaran dan kekudusan. Agar apa? Agar kita benar-benar bisa merasakan terus di kehidupan kita ini kita disertai Tuhan. Kita dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan bukan cuma berbicara ketika kita di gereja, tapi berbicara mengenai hubungan kita dengan Tuhan. Selalu kita connect dengan Tuhan. Selalu ingat Tuhan. Mungkin saat-saat tertentu ketika kita emosi kita lupa Tuhan. Tapi suatu detik seketika kita ingat, oh ya, ada Tuhan di hidup saya tidak boleh marah. Meskipun kita punya hak untuk marah. Meskipun kita punya hak untuk menghakimi, untuk membalas dendam, tapi ingat, seketika itu, oh ya, enggak. Karena Tuhan menyertai saya, makanya saya harus selaras dengan kebenaran dan kekudusan. Ketika kita seorang diri di rumah yang muda-muda, ada handphone, kita iseng-iseng, kita nggak punya kegiatan, kita klik-klik di searching-searching yang aneh-aneh. Ingat, ada Tuhan di hidup. Ketika berpacaran, cuma 2 orang aja, ingat ada Tuhan di hidup. Ada penyertaan Tuhan. Jangan pernah kita lupa bahwa ada penyertaan Tuhan di hidup kita. Ketika sudah tunangan itu belum berarti kita sah, boleh berbuat sesuatu kepada pasangan kita. Loh, ketika sudah diberkati Tuhan, disitulah kita sah. Diberkati, ya. Ingat selalu. Karena apa? Karena ini penting. Segala hal yang kita capai, kita harus ingat penyertaan Tuhan. Jangan pernah lupa, ya. Dan penyertaan Tuhan itu tidak pernah berlawanan dengan kebenaran dan kekudusan. Itu pasti. Pasti. Bukan bagaimana hasil akhirnya, tetapi bagaimana kita mencapainya juga. Tuhan mau kita berjalan selalu di dalam penyertaannya. Kita selalu ingat bahwa Tuhan menyertai kita. Ingat, ketika kita percaya Yesus, janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai kita. Jadi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Jadi ketika kita melakukan hal-hal yang berdosa, ingat, Tuhan ada enggak? Kira-kira Tuhan ada enggak di hidup kita?
Ada. Ingat sifat Tuhan. Tuhan itu omnipresent, dia itu maha hadir. Kira-kira saya mau tanya, di gereja Tuhan hadir enggak? Hadir. Di tempat perjudian Tuhan hadir enggak? Hadir. Kalau Tuhan sampai enggak hadir di tempat perjudian, dia bukanlah Tuhan. Tapi bukan berarti Tuhan mengizinkan kita berjudi. Di tempat perzinahan Tuhan hadir enggak? Hadir. Tapi bukan berarti Tuhan mengizinkan kita berzina. Dan ketika kita melakukan dosa, Tuhan hadir enggak? Hadir. Ketika kita mulai melakukan hal-hal yang tidak benar. Ketika yang berpacaran mulai melakukan hal-hal yang tidak benar sama pasangannya, Tuhan hadir, Tuhan lihat. Ya. Selanjutnya, tidak hilangkan penderitaan. Ini faktanya. Tuhan menyertai kita itu bukan berarti kita nggak bisa menderita. Disertai Tuhan, disertai Allah, tidak berarti kita nggak bisa menderita. Kita harus hilangkan paradigma yang salah ini. Karena terkadang ketika kita diberkati Tuhan, dan ketika kita semua berlimpah, kita bisa ngomong, oh saya disertai Tuhan, terima kasih Tuhan. Tapi ketika kita menderita, tidak punya apa-apa, kita difitnah, kita sakit-sakitan, kita ngomong apa? Tuhan mana, kok nggak nyertai saya? Terkadang kayak gitu. Ingat, penyertaan Tuhan tidak menghilangkan penderitaan. Kalau penyertaan Tuhan menghilangkan penderitaan, seberapa banyak di antara rasul-rasulnya Tuhan yang hidupnya enak? Ada enggak yang hidupnya enak-enakan, rasul-rasulnya Tuhan? Cara matinya aja kita tahu semua. Bukan hampir, semuanya enggak enak matinya. Benar enggak? Ada yang dipenggal, ada yang disalib, ada yang digergaji, ada yang diapakan? Digoreng tapi tidak mati. Siapa itu? Yohanes. Ingat, Yohanes itu digoreng itu, tapi tidak mati. Matinya dia mati tua. Oh enak Yohanes. Ya Yohanes itu yang enak. Kata siapa? Digoreng dulu. Siapa di sini pernah kena minyak panas? Ya, sering. Goreng telur ya. Itu baru titik sedikit. Digoreng loh, bayangkan. Gak ada yang enak. Ingat, ketika kita percaya Yesus, ketika Yesus ada di hidup kita, camkan dalam hati kita, itu tidak menghilangkan penderitaan dari hidup kita. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan menyertai, memberikan kekuatan. Amin. Tuhan menyertai kita, memberikan kita kekuatan. Kita pasti bisa melewatinya. Terkadang kita terlalu sibuk dengan tanya Tuhan, Tuhan kapan ini selesai masalahnya Tuhan? Bahkan terkadang Tuhan jawab, tenang saja, jalani prosesnya, semua akan selesai. Semua ada waktunya. Kalau pengkhotbah bilang, segala hal yang ada di muka bumi ini, itu ada masanya. Ada masanya kita bersuka, ada masanya kita berduka, ya. Ada masanya kita bersedih, ada masanya kita bergembira. Ada masanya menabur, ada masanya menuai. Gak usah khawatir, semua ada waktunya. Semua ada waktunya. Satu hal yang pasti, kita mau benar-benar hidup dalam penyertaan Tuhan. Ingat selalu, Tuhan menyertai kita. Meskipun kita menderita, kita bisa berkata, tenang, karena ada Tuhan yang menyertai saya. Ketika kita difitnah, tenang saja, ada Tuhan yang menyertai saya. Itulah kemenangan kita. Kalau orang tidak percaya Yesus, tidak ada yang menyertai. Ingat, di sini dikatakan penyertaan Allah. Kata Allah ini merujuk kepada 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 3 ini loh yang selalu menyertai kita, bukan cuma 1. Coba bayangkan.
Kalau sampai kita ketakutan di hidup kita sudah meremehkan Tuhan. Seorang pernah berkata, Sujiwo Tejo kalau nggak salah, dia berkata gini, kalau orang beragama, dia itu khawatir besok makan apa, dia sudah menghina Tuhan. Sujiwo Tejo berkata, kalau orang punya iman beragama, tetapi dia ragu besok makan apa, dia sudah menghina Tuhan. Menghinanya gimana? Berarti dia tidak percaya bahwa Tuhan sanggup mencukupi hidupnya. Kalau kita berkata Tuhan ada di hidupku, aku percaya Tuhan, Tuhan menyertaiku, kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara hidup kita, amin. Meskipun kita lagi menderita, meskipun kita lagi kesusahan, kita harus tetap percaya. Kita harus juga selalu percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan hidup kita. Meskipun sampai akhir hidup kita, keadaan belum pulih, kita percaya. Kenapa? Karena ketika kita kembali ke Tuhan, Tuhan pulihkan semuanya. Yang sakit, tidak sakit lagi. Amin. Yang susah, Tuhan hiburkan. Yang tidak punya kaki, tidak punya tangan, Tuhan ganti. Ingat, yang ke surga semua lengkap loh ya. Tidak ada yang kekurangan. Nggak ada. Yang tidak punya kaki, tidak punya tangan pun nanti diganti sempurna. Bukan hanya Demian yang berkata sempurna. Tuhan ketika kita dipanggil Tuhan, nanti kita bisa berkata sempurna, semua sempurna. Nggak ada lagi sedih, nggak ada lagi susah. Makanya kenapa orang mati tidak pernah ada yang kembali? Enggak ya. Kalau orang mati kembali, waduh, repot nanti. Ya kan, kalau tembang Jawa katakan lir ilir, tanduri wong sumilir, ya. Di situ dikatakan apa? Ya, wong mati yen obah medeni bocah. Orang yang meninggal kalau bergerak itu menakutkan buat anak-anak. Makanya orang meninggal tidak pernah bisa obah lagi. Ya karena memang sudah kembali, entah kembali ke Tuhan atau kembali ke penghukuman. Tapi kita harus yakin dan percaya. Segala hal ada waktunya. Tidak usah khawatir. Menderita pun tidak usah khawatir. Ada waktunya. Entah waktunya kita dipanggil Tuhan atau waktunya Tuhan memulihkan hidup kita. Hingga kita bisa berdoa. Segala hal boleh terjadi, tapi satu hal yang pasti, kehendak Tuhan yang terbaik buat saya. Amin. Nggak usah khawatir Bapak Ibu Saudara. Tetap maju, tetap semangat. Amin. Jangan mundur dari iman. Jangan gadaikan iman kita demi hal-hal dunia. Percuma. Bahkan ketika kita menderita, kita bisa menderita karena ketaatan. Kita bisa menderita karena ketaatan. Tapi tetaplah kuat. Di saat kita disakiti, kadang menyakitkan. Ya. Taat. Saya sudah taat kok. Tapi kenapa menderita? Terus kita ngomong apa? Allah itu tidak adil. Tuhan tidak adil. Terus kita protes sama Tuhan. Loh Tuhan, saya sudah taat, saya sudah berikan semuanya, tapi Tuhan tidak berkata. Ingat, ada waktunya. Tuhan tahu kita kuat. Tuhan tahu kita mempunyai kekuatan. Tapi terkadang kita seringkali egois dan kita ngomong apa? Saya ini paling menderita Tuhan. Saya ini perlu dikasihani Tuhan. Enggak. Ingat, Tuhan menyertai kita. Amin. Jangan ragu, Tuhan menyertai kita. Jangan lemah, jangan mau digoncang oleh iblis. Jangan mau digoncang oleh keadaan. Tetap kuat. Ada masanya. Enggak usah takut. Enggak usah jadi lemah. Tetap semangat, tetap semangat. Tuhan menyertai kita. Dalam kesuksesan, dalam penderitaan, Tuhan tetap menyertai kita. Tetapi penyertaan Allah tidak hanya diberikan pada saat kita berhasil, saat kita enak semuanya, tetapi juga pada saat kita menderita. Itulah kekuatan yang tidak bisa dibayarkan dengan apapun. Tidak bisa. Biarpun kita punya uang banyak, kalau kita tidak percaya Yesus, semua sia-sia.
Hidup kita selalu enak, tapi kita nggak percaya Yesus, sia-sia. Tetapi ketika hidup kita menderita terus pun, ketika ada Tuhan, itu tidak akan sia-sia, amin. Gak akan sia-sia. Gak akan pernah sia-sia. Ini yang terakhir. Setia. Tadi se-nya selaras dengan kebenaran dan kudusan. T-nya apa? Tidak menghilangkan penderitaan. A-nya ada tujuannya. Kalau kita baca di pasal 45, 4-8, penyertaan Allah itu tidak pernah tanpa tujuan. Bahkan penderitaan kita itu ada tujuannya. Kita diberkati Tuhan itu ada tujuannya. Kita diberi pasangan ada tujuannya. Bahkan ada orang-orang tertentu yang tidak punya pasangan pun ada tujuannya. Jadi jangan pernah kita melihat, oh kamu gini. Kamu tidak diberkati Tuhan karena kamu menderita terus. Karena kamu diberkati Tuhan luar biasa karena kamu sukses terus. Enggak. Bukan itu poinnya. Poinnya apa? Ketika kita diberkati Tuhan, mungkin harta kita melimpah. Ada tujuan Tuhan di situ. Bahkan ketika kita menderita pun ada tujuan Tuhan. Ketika orang yang kita kasih dipanggil Tuhan pun ada tujuannya. Saya juga berusaha terus melihat apa tujuan Tuhan di hidup saya. Selalu, bahkan selalu, apa sih sebenarnya yang Tuhan mau? Karena saya mau benar-benar hidup selaras dengan apa yang Tuhan mau. Kita diberi pasangan kita, loh kok pasanganku kayak gini ya. Jangan pernah kita berkata gitu, tapi ingat, Tuhan memberikan pasangan untuk ada tujuannya. Yang diberikan pacar juga ada tujuannya, amin. Bukan memuaskan kita, tapi ada tujuan Tuhan membawa kita kepada Dia. Membawa kita lebih setia kepada Dia. Membawa kita lebih melayani Tuhan lagi. Membawa kita menjadi berkat untuk bangsa. Tadi Yusuf dikatakan apa? Tuhan mau memelihara suatu bangsa yang besar. Yusuf dikatakan apa? Penyertaan Allah atas Yusuf, dia menjadi orang yang kaya raya untuk memelihara suatu bangsa yang besar, bangsa Israel. Tuhan memberi kita banyak berkat juga, agar kita menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan dari penderitaan kita bisa bersaksi. Dari penderitaan kita bisa menguatkan orang lain yang mengalaminya. Dari apa yang saya alami pun saya bisa menguatkan orang lain. Kita pasti bisa lalui itu semua. Penyertaan Tuhan tidak hanya untuk diri sendiri. Never. Tidak hanya untuk diri sendiri. Jangan pernah kita berpikir Tuhan kasih kekayaan hanya untuk diri kita. Tidak. Ada tujuan Tuhan. Tuhan kasih kita sehat hari ini ada tujuan Tuhan. Jadi jangan males-malesan. Waktunya beribadah, datanglah beribadah. Tuhan kasih kita fasilitas semuanya, handphone dan lain-lainnya, ada tujuan Tuhan. Bukan malah kita terlena dan kita akhirnya hanya kecanduan handphone. Hari-hari kita habiskan hanya untuk handphone. Hari-hari hanya kita habiskan untuk kita pacaran saja. Hari-hari hanya kita habiskan untuk bekerja saja. Enggak. Hanya untuk mengumpulkan harta, enggak. Bahkan ada hari-hari ini yang dihabiskan hanya untuk berpariwisata saja, jalan-jalan kok. Enggak, Tuhan punya tujuan. Kita dikasih waktu, Tuhan punya tujuan. Kita jadi berkat buat keluarga kita. Kita jadi berkat buat orang lain. Kita bisa melayani Tuhan. Enggak satu keharusan kita melayani main musik atau yang lain, enggak. Tapi kita bisa melayani Tuhan dimanapun. Bahkan ketika kita liburan pun kita bisa melayani Tuhan. Menjadi saksi buat orang lain. Ketika kita pacaran pun kita juga bisa menjadi berkat buat pacar kita. Iya. Dia yang jauh dari Tuhan, bawa tarik kembali kepada Tuhan. Agar dia dekat sama Tuhan, mau beribadah. Kita punya handphone, pakai untuk memuliakan Tuhan. Itu tujuannya. Kita punya harta, pakai untuk memuliakan Tuhan. Ada tujuan dari penyertaan Tuhan. Tuhan tidak pernah menyertai kita untuk diri kita sendiri. Tuhan memilih Israel karena tujuannya agar semua bangsa di bumi
mendapatkan berkat keselamatan. Tuhan memilih kita jadi anaknya agar kita mau menjadi saksi, agar kita jadi saksi buat orang lain. Amin. Tuhan memberkati kita dengan harta yang berlimpah, kesehatan yang kuat, agar kita jadi berkat buat orang lain. Jangan pernah sia-siakan. Tuhan memberkati kita dengan kita bisa studi, kita bisa belajar, agar kita jadi berkat juga. Melalui apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan, Tuhan mau kita jadi berkat. Bahkan Tuhan memberikan fasilitas segalanya, terlebih gedung gereja ini, untuk kita jadi berkat. Amin. Gedung gereja dibangun agar apa? Kita jadi berkat. Orang tambah semangat ke gereja. Oh ya, gerejaku sudah bagus, gerejanya fasilitasnya sudah baik. Tugas kita jemaat Tuhan, cari jiwa. Cari jiwa. Tugas kita jemaat Tuhan, bawa jiwa ke tempat ini, penuhi gereja Tuhan. Kalau tidak cukup, Tuhan akan kembangkan ke kiri dan ke kanan. Amin. Itu iman kita. Bukan ke atas, tapi ke kiri dan ke kanan. Tambah lebar. Bukan tambah tinggi. Kalau tambah tinggi repot nanti ya. Tambah lebar. Kiri kanan, bahkan ke depan, ke belakang. Doa saya kita mengembang semuanya. Amin. Bukan mengembang badannya loh ya. Jangan ditiru badan saya. Saya mau kuruskan lagi nih. Mengembang. Pundi-pundi kita juga mengembang, kita bisa jadi berkat buat orang lain. Kesehatan kita tambah sehat, kita jadi berkat buat orang lain. Amin. Jadi saudaraku, yang dimaksud dengan penyertaan Allah yang setia adalah selaras kebenaran dan kekudusan. Tidak hilangkan penderitaan, ada tujuannya. Amin. Jadi setia itu selaras dengan kebenaran dan kekudusan. Artinya tidak hilangkan penderitaan, hanya ada tujuan. Penyertaan Allah itu setia. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Saya undang kita